Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pusaka di mana berada. Kita lanjutkan mereview buku Bung Hatta dan Pendidikan Karakter. Kali ini adalah merupakan review yang ketiga setelah 6 peti yang diusung Bung Hatta dan hukuman untuk Bung Hatta. Dan kali ini kita akan membicarakan tentang nasihat dan wasiat dari Bung Hatta. Seperti biasa, terakhir ada pertanyaan untuk sahabat pustaka jawab di kolom komentar. Kita akan tetap memilih satu jawaban yang berkualitas untuk mendapatkan satu eksemplar daripada buku ini. Baik review 1, review 2, review 3. Semua jawaban yang ditulis di kolom komentar kita seleksi pada tanggal 28 November 2020 ini. Dan kita umumkan siapa-siapa yang akan berhak mendapatkan buku ini satu-satu eksemplar per review. Oleh sebab itu, sahabat pusaka masih memiliki waktu yang panjang untuk menjawab dan menuliskannya ke kolom komentar setiap jawaban pertanyaan yang diajukan di masing-masing review tersebut. Di review yang ketiga ini, kita ingin membicarakan tentang nasihat dan wasiat Bung Hatta. Sebagaimana kita ketahui, Bung Hatta itu memiliki begitu banyak tentang nasihat-nasihat. Karena dia menginginkan anak bangsa ini maju dan memiliki peradaban yang tinggi. Salah satu di antara wasiat itu adalah kita kupas di sini. Mungkin yang kita kupas ini belum banyak orang yang tahu tentang hal itu. Apa itu yang akan kita kupas? Nasihat Bung Hatta sebagai seorang kawan kepada temannya yang baru datang di Belanda. Sederhana tetapi menarik nantinya. Nah, sebagaimana kita ketahui, Bung Hatta itu berada di Belanda lebih kurang 11 tahun. Dia berangkat tanggal 3 Agustus 1921 dengan kapal laut bertolak dari pelabuhan Teluk Bayur. Teluk Bayur itu adalah sebuah pelabuhan yang ada di Padang. Sampai di Belanda sebagai negara tujuan yang diimpikannya tempat mendapatkan pendidikan itu pada tanggal 5 September 1921. Satu bulan lebih. Dia pulang ke Indonesia pada tahun 1932. Sebenarnya keberangkatan Bung Hatta ke Belanda ini menuntut ilmu, termasuk menuntut ilmu di sekolah-sekolah umum itu. Secara tersembunyi ada yang tidak menginginkan. Karena Bung Hatta dipersiapkan untuk menjadi seorang ulama, menggantikan kakeknya yang bisa meneruskan usaha dan perjuangan yang sudah diusahakan oleh kakeknya. Kakeknya ini adalah ulama besar di Minangkabau. Orang memanggilnya dengan Syekh Batu Hampar. Kenapa dengan Syekh Batu Hampar? Batu Hampar itu adalah nama kawasan sebuah nagari yang terletak antara Bukit Tinggi dan Payakumbuh. Orang Minang terbiasa menyebut kebesaran itu di mana orang itu beraktivitas. Karena dia beraktivitas di Batu Hampar itu, maka orang memanggilnya dengan Syekh Batu Hampar. Sampai sekarang masih ada. Nah, dialah Bung Hatta inilah dipersiapkan oleh bakonya. Bako itu adalah pihak keluarga ayahnya untuk mengurus, untuk melanjutkan perjuangan ini. Ayah Bung Hatta dimakamkan di komplek itu. Ayahnya meninggal ketika Bung Hatta berumur 8 bulan. Nyaris Bung Hatta tidak mengenal sosok ayahnya dan raut wajah ayah. Tapi ibunya mengatakan kepada dia bahwa Bung Hatta itu adalah potret dari ayahnya. Serupa. Jadi Bung Hatta dipersiapkan betul untuk menjadi seorang ulama. Bahkan Bung Hatta mau disekolahkan ke Mekah dan ke Mesir untuk menguasai ilmu agama sebagai syarat untuk menjadi seorang ulama besar itu. Tapi takdir berkata lain. Bung Hatta tidak sekolah agama dan tidak sekolah ke Mesir dan ke Mekah itu. Walaupun demikian, bukan berarti tingkat religiusitas Bung Hatta itu rendah. Bung Hatta memiliki komitmen yang tinggi terhadap ajaran agamanya. Dia sangat memelihara betul keyakinannya. Bung Hatta terkenal dengan orang yang disiplin dalam sholat, sangat istiqomah
anti dengan korupsi, tepat dengan janji, dan seterusnya. Nah, ketika dia di Belanda, Bung Hatta berkenalan dengan berbagai tokoh-tokoh pergerakan. Disinilah mekar dan berkembang Bung Hatta itu. Bahkan Bung Hatta pun pernah berjumpa dengan Tan Malaka di Berlin tahun 1922. Dua orang tokoh pergerakan Sumatera Barat Minangkabau bertemu di negara orang. Tentu banyak hal yang diceritakannya, sekalipun berbeda prinsip. Bung Hatta selama di Belanda, samping memiliki tujuan yang prinsipnya itu adalah untuk menuntut ilmu, kuliah, menempuh pendidikan, tapi dia juga seorang yang masuk pada organisasi. Dia pernah menjadi ketua Perhimpunan Indonesia. Nah, disinilah kita lihat Bung Hatta itu sebagai seorang tokoh pergerakan yang sudah membuat bersama-sama untuk kepentingan bangsa Indonesia. Di Belanda, dia sudah terkenal oleh kawan-kawannya seorang yang alim, yang tidak mudah dipengaruhi. Bung Hatta terkenal betul yang orang yang tidak mau minum alkohol. Dia selalu nolak kalau diajak untuk minum itu. Jadi minum alkohol itu bukan kebiasaan Bung Hatta. Jadi, ketika di Belanda ini, Bung Hatta tumbuh dan berkembang sebagai pemuda yang memiliki orientasi untuk membebaskan bangsa ini dari penjajahan. Itulah pergerakan yang dibuat bersama-sama oleh pemuda Indonesia di Belanda. Di Belanda, Bung Hatta masuk pada organisasi dan pernah menjadi ketua Perhimpunan Indonesia. Bung Hatta ini kuliah di disiplin ilmu ekonomi di sebuah perguruan tinggi, kalau sekarang namanya adalah Erasmus University. Ada di situ gedung khusus diberikan namanya dengan nama Bung Hatta. Di Bung Hatta sangat terkenal di sana. Nah, terkait dengan apa yang kita bicarakan sekarang tentang nasihat Bung Hatta. Nah, ini yang menarik. Ada teman Bung Hatta waktu kecil di Bukit Tinggi dulu, melanjutkan juga studinya ke Belanda, tapi Bung Hatta sudah duluan. Bung Hatta hendak mau pulang lagi. Bung Hatta memberikan nasihat, trik, dan intrik kepada kawannya ini untuk saat sukses belajar di negara orang. Ini yang menurut saya yang menarik. Apa menariknya? Apa nasihat Bung Hatta ini kepada kawannya ini? Kawannya itu bernama Rasid Manggis, Datuk Rajo Penghulu. Di Rasid Manggis ini datang ke Belanda, jumpa Bung Hatta. Bung Hatta memberikan nasihat kepadanya. Apa nasihatnya? Dia memberikan nasihat seperti ini. Dalam bahasa Minang dia sampaikan, "Jan mai nona, jan mai nona." Nona itu perempuan. Jadi pesan pertama, nasihat pertama Bung Hatta kepada Rasid Manggis adalah jangan main perempuan. Kalau mau sukses di negara orang, jangan main perempuan. Itu nasihat pertamanya pada sahabatnya ini. Yang kedua masuk apa? Dalam bahasa Minang disampaikan lagi, jangan minum-minum. Jangan minum-minum. Minum-minum itu maksudnya jangan minum alkohol, jangan mabuk-mabukan. Jadi dua itu nasihatnya yang disampaikan kepada kawannya tadi ketika sampai di Belanda.
Jadi pertama, nasihat pertamanya adalah jangan main nona, jangan main perempuan. Yang kedua, jangan minum. Nah, saya memaknai dua pesan ini adalah bahwa karakter Bung Hatta adalah sangat menghargai ketinggian harkat martabat manusia. Dia sangat menghargai perempuan. Perempuan bukan untuk dipermainkan. Yang kedua adalah sangat komitmen dengan ajaran agama. Itu diantara nasihat Bung Hatta kepada kawannya yang baru datang tadi. Satu, jangan main nona. Main nona itu adalah perempuan. Jangan main perempuan, artinya jangan playboy lah gitu. Yang kedua, jangan minum-minuman, jangan mabuk-mabukan. Pesan itu yang disampaikannya ketika temannya tadi sampai di Belanda. Nah, yang kedua, kita masuk kepada wasiat daripada Bung Hatta. Bung Hatta ternyata juga memiliki wasiat yang ditinggalkannya. Wasiatnya bukan rekening, bukan kekayaan, tapi wasiatnya adalah kalau dia meninggal, jangan dimakamkan di makam pahlawan, tapi makamkanlah dia bersama dengan rakyatnya sampai menutup mata, dan kapanpun dia akan bersama dengan rakyatnya, karena rakyat itulah yang diperjuangkannya. Jadi wajar dia minta bersama selama-lamanya dengan rakyatnya itu. Wasiat untuk dimakamkan tidak di Kalibata itu ditulisnya dalam kertas bersekel atau bermeterai yang ditandatanganinya pada tanggal 10 Februari 1975. Jadi Bung Hatta tidak bermakam di Kalibata, di makam pahlawan, tapi dimakamkan di tanah kusir, di makam tempat pemakaman umum. Dia bersemayam bersama rakyat yang diperjuangkannya. Itulah Bung Hatta, selamanya harus bersama dengan rakyatnya. Makam pun bersama dengan rakyat. Jadi wajar orang banyak mencintai. Wasiat itu dilaksanakan oleh keluarga. Ketika Bung Hatta meninggal pada tanggal 14 Maret 1980, Bung Hatta tidak dimakamkan di Kalibata, makam pahlawan, tapi Bung Hatta dimakamkan di pemakaman umum tanah kusir tadi, bersemayam bersama rakyatnya. Dan ketika Bung Hatta ini meninggal, banyak kenangan yang tidak bisa dilupakan oleh orang. Bung Hatta sebagai tokoh koperasi, Bung Hatta kalau masa sekarang wajar disebut dengan bapak literasi, bapak anti korupsi, dan seterusnya. Nah, wajar hal itu menengok karakter pada diri dia dan diri Bung Hatta itu. Nah, bahkan setelah kematiannya itu, orang banyak merasakan kehilangan sosok Bung Hatta. Sulit untuk mencari penggantinya, sulit untuk mencari tandingannya. Oleh sebab itu, Taufik Ismail mengubah satu puisi untuk Bung Hatta. Judulnya adalah Rindu pada Setelan Jas Putih dan Pantolan Putih Bung Hatta. Saya suka dengan bait yang terakhirnya itu. Saya bacakan. Tiba-tiba kita rindu pada Bung Hatta, pada setelan jas putih dan pantalon putihnya, simbol pahlawan pada desain hedonisme dunia. Tidak sudi berhutang, kesederhanaan yang berkilau gemilang. Luar biasa orang melukiskan Bung Hatta. Ya memang keadaannya memang seperti itu, sulit untuk diganti itu. Bahkan Iwan Fals pun menyanyikan sebuah lagu untuk Bung Hatta. Lagu itu masih sangat akrab kita dengar. Saya suka juga dengan baitnya. Cepat kita baca baitnya secara bersama. Kita simak baitnya itu. Sangat menyentuh sekali, sangat menggambarkan Bung Hatta itu orang yang dirindui karena kejujurannya, kekokohannya, kepahlawanannya. Saya bacakan lagu dari baik-baik lagu dari yang dinyanyikan oleh Iwan Fals itu. Judulnya Bung Hatta. Tuhan, terlalu cepat semua. Kau panggil satu-satunya yang tersisa.
proklamator tercinta. Jujur, lugu, dan bijaksana, mengerti apa yang terlintas dalam jiwa rakyat Indonesia. Hujan air mata dari pelosok negeri, saat melepas engkau pergi, berjuta kepala tertunduk haru, terlintas nama seorang sahabat yang tak lepas dari namamu. Terbayang baktimu, terbayang jasamu, terbayang jelas jiwa sederhanamu, bernisan bangga, berkafan doa dari kami yang merindukan orang sepertimu. Hujan air mata dari pelosok negeri saat melepas engkau pergi. Itulah lagu dari baik lagu daripada Iwan Fals yang bisa kita dengar sampai saat sekarang, menggambarkan sosok Bung Hatta. Kita butuh sosok-sosok Bung Hatta ini saat sekarang. Kita merindui kejujurannya, kita contoh hendaknya. Kita merindui keistiqomahannya, kita contoh hendaknya. Kita merindui anti korupsinya, kita contoh hendaknya. Kita merindui religiositasnya, kita contoh hendaknya tingkat religiositasnya itu. Jadi demikianlah terakhir dari review ini. Pertanyaan review kita ketiga ini adalah, apa nasihat Bung Hatta yang lainnya yang saudara kenal? Silahkan sahabat pustaka tulis di kolom komentar. Jadi nanti insyaallah pada tanggal 30 akan kita pada tanggal 30 November akan kita umumkan siapa yang akan berhak mendapatkan satu buku masing-masing pada 3 review itu. Kalau ini ada manfaatnya, silahkan di like, subscribe, dan bagikan serta di komen. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan review buku serpihan-serpihan yang enggan dibuang. Juga akan ada buku gratis untuk sahabat pustaka semuanya. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.